Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Syarifah. Tolong pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik Bapak absen dulu ya. Nurliana Delisa, Hadir Pak. Syarifah Rusniati, Hadir Pak. Penny Edina, Hadir Pak. Carmila Bormunte, Hadir Pak. hadir semua berat ya. Hadir Pak. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Di mana Bapak sendiri sudah membawa media untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke media, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu persamaan dan fungsi kuadrat itu. Masuk ke materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat, baru menentukan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, baru menentukan akar-akar persamaan dengan cara menggunakan rumus ABC. Terus ada juga kita juga bisa menemukan konsep persamaan kuadrat suatu peubah. Oke, kita langsung masuk ke persamaan dan fungsi kuadrat. Di mana persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat itu apa? Ada yang tahu? Tidak Pak. Persamaan itu adalah persamaan dan fungsi kuadrat adalah persamaan yang memuat suatu peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi tersebut. Yang terbentuk yang dimana itu pangkat tertingginya yang dimaksud ialah yang sering diucapkan yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang memuat suatu peubah variabel dan pangkat yang tertinggi. Nah, pangkat tertingginya ini kan. Nah, selain di yang ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, ada juga bentuk lainnya, yaitu bentuk yang lebih sempurna, yaitu fx sama dengan a dikali buka kurung x ditambah b per 2a ditutup kurung dikuadratkan ditambah d per negatif 4a, di mana rumus mencari D-nya ini yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Untuk memahami tentang persamaan dan fungsi kuadrat, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk memahami tentang persamaan dan fungsi kuadrat, di mana sering saya membuat contoh soal. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Baru kita mencari hitungan nilai a ditambah 2b ditambah 3c. Nah, kita akan mencari nilai
A ditambah 2B ditambah 3C. Lihat, yang diketahui itu fungsi fx-nya. Penyelesaian. Yang diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Yang ditanya A ditambah 2B ditambah 3C. Jawab. Yang diketahui tadi 3x kuadrat. Ini kita lambangkan sebagai A. A-nya itu sama dengan 3. Baru 2x. 2x itu kita lambangkan sebagai B. Baru yang 5 kita lambangkan sebagai B-nya 2, Pak. Oh, ya maaf. B-nya itu 2. Baru yang ini 5 kita lambangkan sebagai C. Oke, kita masukkan yang ditanya. Yang ditanya adalah A ditambah 2B ditambah 3C. Kita masukkan saja langsung. A ditambah 2B ditambah 3C. A-nya itu tadi berapa? 3 ditambah 2 dikali B-nya berapa? 2 ditambah 3 dikali 5. Oke, sama dengan diselesaikan dengan perkalian ini yang di dalam kurung. 3 ditambah 2 dikali 2 4 ditambah 3 kali 5. 15. Oke. Tambahkan 3 tambah 4 tambah 15. 27. Hah? 22, Pak. 22. Oke, jadi nilai dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 itu hasilnya adalah 22. Tadi jawaban dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Ini kita menyelesaikan dalam bentuk ini tadi. Rumusnya ini ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, terus selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang sempurna. Lihat dari soal tadi, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, kita masukkan bentuk umumnya, bentuk yang lebih sempurnanya. Kalau tadi kan kita menggunakan rumus yang ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita masukkan rumus yang lebih sempurnanya, fx sama dengan a dikali x ditambah b per 2a dikuadratkan ditambah d per min 4a. Oke, kita masukkanlah nilai a-nya berapa tadi yang diketahui ini. Oke, 3 kali x-nya tetap ditambah b-nya berapa? 2 dikali a-nya berapa? 3 dikuadratkan ditambah lagi d-nya ada enggak? Oke, kita tadi lihat bentuk umumnya. Mencari d tadi rumusnya apa? Oke, kita masukkan ini b kuadrat dikurang 4ac. B-nya berapa b-nya? 2 kuadrat dikurang 4 dikali a-nya berapa? 3 c-nya? Oke, 5. Selesaikan. 2 pangkat 2 4 dikurang ini 4 kali 3 kali 5. Oke, 60 sama dengan 4 dikurang 60 berapa? Negatif 56. Oke, jadi D-nya dapat negatif 56. Kita masukkan di sini. Negatif 56 per min 4 dikali A-nya tadi berapa? 3. Mana yang bisa dibagi? Min 56 sama min 4 sama-sama dibagi 4. Baru ini 2 dikali 3 kan 6. 2 per 6 bisa dikecilkan jadi 1 per 6. 1 per 3 sama dengan 3 dikali x ditambah 1 per 3 kuadrat ditambah. Nah, di 56 dibagi ini kita kecilkan negatif 56 sama min 4 sama-sama dibagi 4 yaitu 14.
14 per 3 karena sisa 3. Oke. Oke, ini kita sederhanakan lagi. Yang di dalam kurung kita menggunakan rumus A kuadrat ditambah 2AB ditambah berapa ini? B kuadrat. Oke. Kita anggap yang A ini X. Ini kita anggap A. Yang X ini kita anggap A. Baru 1/3 kita anggap B. Oke, kita masukkan dari sini rumus ini, yaitu A-nya tadi X kuadrat ditambah 2 dikali A-nya tadi X dikali 1/3 ditambah B-nya berapa tadi? 1/3. Oke, 1/3 kuadrat jadi 1/9. Oke. Nah, ini kan jadi yang 2 dikali 2x ditambah 2x 1/3 yaitu x kuadrat ditambah 2/3 x ditambah 1/9. Nah, jadi ini penyederhanaan dari x tambah 1/3 kuadrat, yaitu 3 dikali x kuadrat ditambah 2/3x ditambah 1/9 ditambah 14/3. Mana lagi saya buat ini? Oh, ini kita hapus ya. Oke, kita selesaikan lagi 3x nya ini yang dalam kurungnya. 3 dikali x kuadrat 3x kuadrat ditambah 3 dikali ini kan bisa 3 nya dibagi 3 coret habis, jadi sisa 2x ditambah 3 nya ini 9 dibagi 3 1/3 ditambah sisanya ini tadi 14/3. Kita lihat ini kan sama penyebutnya. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Jadi 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah 15 karena penyebutnya sama tinggal ditambahkan saja. Jadi 15/3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 5. Oke, jadi 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Oke. Jadi dengan menggunakan rumus yang lebih sempurnanya, yaitu fx sama dengan a dikali x tambah b per 2a kuadrat ditambah d per negatif 4 dikali a, itu sama saja dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Oke, di sini Bapak punya media yang lebih menantang untuk kita dan lebih mudah dipahami. Oke, di sini Bapak punya media yaitu medianya pakem pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat. Di mana Bapak mempunyai kertas origami yang berwarna merah dan warna biru. Yang di mana merah ini berbentuk persegi, yang merah ini kita anggap sebagai positif dan yang biru kita anggap sebagai negatif. Di mana yang bentuk persegi ini yang besar itu kita anggap sebagai variabel A yang berkuadrat. Oke, sementara ada juga yang persegi panjang. Nah, ini dia persegi panjang, yaitu untuk variabel yang B. Jangan lupa ini variabel A yang memiliki pangkat 2 dan yang persegi panjang untuk variabel yang B. Dan ada juga persegi kecil, yaitu ini dia persegi kecil. Di mana persegi kecil ini untuk variabel yang C. Jangan lupa yang besar ini variabel ax kuadratnya, dan persegi panjangnya ini kita anggap sebagai variabel yang B, dan yang kecil kita anggap sebagai C. Jangan lupa ya, Nak. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Oke, kita anggap kita buat soalnya yaitu x kuadrat
ditambah 5x ditambah 4. Nah, tadi Bapak bilang yang ini kita anggap sebagai apa? A, yang memiliki pangkat 2, yaitu tadi soalnya x kuadrat. Berarti ini kita anggap sebagai A. Kita letakkan di sini x kuadratnya. Ingat bahwasanya yang persegi besar ini yaitu x yang berpangkat 2. Kemudian persegi panjang yaitu tadi berapa? 5x. Kita ambil kertasnya 5. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian kita anggap berapa tadi? Yang kecilnya itu kita anggap persegi kecil, yaitu berapa? 4. Kita ambil perseginya ini 4. Yang kecil ya, jangan lupa ingat. 1 2 3 dan 4. Nah, untuk mencari nilai x kuadrat ditambah 5x ditambah 4, yaitu kita susun berbentuk persegi, mau itu persegi panjang atau persegi biasa yang besar. Kita susun berbentuk persegi. Oke, di sini berbentuk persegi walaupun tidak teratur karena kurang tersentuh. Jadi nilai dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 4, yaitu kita lihat tadi kita lambangkan x kuadrat. X ditambah berapa ini variabel yang B-nya? Kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi x ditambah 5 dan yang ke bawahnya itu dikali x ditambah tadi kita hitung variabel C yaitu 1 2 3 4, yaitu 4. Jadi x ditambah 4. Nah, jadi pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 5x ditambah C sama dengan x ditambah 5 dikali x ditambah 4. Dari sini kita gabungkan menjadi bentuk persegi, yang dimana yang ini kita pindahkan ke bawah ke persegi panjang, baru kita susun berbentuk persegi. Oke, jadi hasil dari pemfaktoran x kuadrat ditambah 5x ditambah 4, yaitu lihat yang persegi yang besar yaitu x kuadrat. Nah, ini persegi panjangnya ada 4, yaitu 1 2 3 4. Jadi hasilnya x ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi 4. Jadi x tambah 4, dan ke bawahnya lihat persegi panjangnya cuma berapa? 1, yaitu x ditambah 1. Nah, sementara yang persegi kecil ini tidak terikut lagi karena kita menggunakan yang persegi panjang saja. Jadi hasil dari pemfaktoran x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 yaitu x, hasilnya x ditambah 4 dan x ditambah 1. Oke, di sini Bapak mempunyai soal, di mana di sini tertera beberapa soal dan beberapa yang kosong, yaitu jom.
Di mana nanti kalian mengambil satu kertas untuk menyelesaikan papan pemfaktoran dengan cara yang Bapak bilang tadi. Oke, langsung saja kepada Syarifah. Boleh diambil lotre-nya. Ini bisa dikatakan lotre ya, lotre. Cabut-cabut ini namanya. Oke. Nah, apakah dia berhasil mendapatkan soal atau jong? Kalau jong kita beri hukuman ya. Kosong Pak. Nah, berarti dia gagal. Berarti kita beri hukuman nanti. Oke, duduk saja. Selanjutnya kepada Delisa. Oke. Nah, apakah beruntung? Ya, berapa itu Delisa? X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke, coba selesaikan dengan menggunakan papan pemfaktoran. Ini labnya. X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke. Jadi soalnya X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke. Udah. Jadi hasilnya berapa? X tambah 1 X kurang 2. Tapi cara penyusunannya kurang sempurna karena tidak menggunakan plus minusnya, yaitu atau alat pembantunya. Jadi di sini kita menggunakan alat bantu yaitu plus minus, yang dimana merah ini negatif dan biru positif. Nah, jadi cara penyusunannya itu kita susun berbentuk persegi atau persegi panjang, tidak seperti ini. Tolong bantu Bapak Elsa. Oke. Nah, jadi kita susun berbentuk apa tadi, persegi panjang atau persegi. Kita bentuk di sini satu. Kemudian sini sampingnya tadi. Oke. Tadi menggunakan plus minus. Yang plus minusnya tadi mana? Yaitu yang biru positif. Oke. Dan negatif yang berwarna merah. Nah, jadi hasil dari X kuadrat dikurang X dikurang 2, yaitu kita lihat dari papan pemfaktoran. Ini yang berbentuk persegi besar ini yaitu X kuadratnya. Nah, kita tambahkan, tadi kan yang berwarna biru positif, jadi X ditambah 1, 2, jadi X tambah 2. Sementara yang bawah cuma 1, yaitu yang berwarna merah, yaitu negatif, yaitu X dikurang 1. Nah, jadi hasil pemfaktoran X kuadrat dikurang X dikurang 2 itu X ditambah 1, ditambah 2, dan X dikurang 1. Paham? Oke. Berhubung waktu kita telah habis, hukuman untuk Syarifah minggu depan. Gimana, setuju? Oke. Jika ada yang kurang paham lagi, ditanyakan untuk minggu berikutnya. Mungkin cukup sekian materi kita tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.